Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dalam kesempatan kali ini Allah takdirkan kepada kita semua untuk bisa bertatap maya ya, walaupun tidak bisa langsung bertatap muka tapi tidak mengurangi makna insyaallah ya. Jadi keseriusan kita dalam proses pembelajaran ini ya. Dan juga sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin atau tabiin, insya Allah sampai kepada kita semua yang sama-sama beritibat terhadap ajarannya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil jazaa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana anak-anakku sekalian, apakah sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, luar biasa. Alhamdulillah ya, dalam kesempatan kali ini seperti yang nampak kelihatan wajah-wajahnya ceria, wajah-wajahnya begitu seger begitu, dan insya Allah di pagi yang cerah ini, dan mudah-mudahan secerah hati kita semua insya Allah ya. Baik Bapak Ibu semuanya, dan insya Allah ya anak-anakku sekalian, untuk mengawali dan mudah-mudahan keberkahan senantiasa berada di dalam diri kita semua, dan insya Allah mungkin sebelum pembelajaran alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan mungkin kepada Irfan untuk memimpin doa sebelum belajar. Dipersilakan. Baik teman-teman semua, Ibu Bapak, untuk kegiatan pada hari ini alangkah baiknya kita terlebih dahulu membacakan doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Terima kasih Irfan yang sudah memimpin doanya. Ya mudah-mudahan keberkahan juga kelancaran dalam proses pembelajaran kali ini senantiasa berada di dalam kita semua insya Allah. Baik anak-anakku sekalian, Bapak ingin mengecek dulu ya kehadiran. Apakah sudah hadir semuanya? Bagaimana, ada Napika? Ada Pak, hadir. Hadir, alhamdulillah ya. Irfan barusan juga hadir ya, alhamdulillah. Dan hadir Pak. Sri ya, alhamdulillah hadir. Hadir Bapak. Dan untuk absensi mungkin saya share ya di grup WA-nya, nanti insya Allah diisi untuk presensi kehadirannya untuk lebih lengkapnya. Dan alhamdulillah mungkin sekarang sudah hadir semuanya ya. Baik anak-anakku sekalian, Bapak mengingatkan bahwa insya Allah hari ini kita akan belajar tentang komunikasi ya. Sebagaimana kita pahami bersama ya, komunikasi itu sangat penting bagi kita semua ya, terutama di masa-masa sekarang ini. Karena bertebaran ya informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab, baik hoax dan seterusnya, maka baik-baiklah, pandai-pandailah kita menjaga informasi ya. Hindari itu dan juga serap semua informasi, dan sebagai bentuk pembelajaran kita ya, sebagai bentuk kecintaan terhadap Republik Indonesia insya Allah, dengan cara mencari informasi yang baik tentunya, dan tidak menyebarkan hoax ya tentunya anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian juga, karena memang sekarang kita pembelajaran daring, dipastikan bahwa sinyalnya ya sudah terkondisikan dengan baik begitu ya, sehingga proses pembelajarannya bisa berjalan dengan baik juga ya. Dan juga mungkin Bapak mengingatkan barangkali ada aliran listrik ataupun juga kabel-kabel yang dapat membahayakan, mohon untuk dikondisikan terlebih dahulu begitu insya Allah ya. Baik anak-anakku sekalian, dalam tujuan pembelajaran hari ini ya, Bapak akan mengajarkan tentang komunikasi,
di mana di dalam mata pelajaran komunikasi keperawatan ya di bab yang pertama. Yang pertama itu adalah kompetensi dasarnya, yaitu menerapkan komunikasi. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi. Jadi dengan tujuan bahwa peserta didik ya memahami pengertian komunikasi. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik memahami tujuan komunikasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu peserta didik memahami unsur-unsur dalam komunikasi. Kemudian juga yang selanjutnya yaitu menampilkan sikap yang ramah pada saat berkomunikasi. Dan yang selanjutnya yaitu adalah mendemonstrasikan komunikasi. Jadi insya Allah nanti kalau waktunya cukup kita akan mendemonstrasikan bagaimana komunikasi yang baik. Tentunya kita sebagai asisten keperawatan, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan pasien dengan sebaik-baiknya tentunya. Ya kita ketahui insya Allah di dalam proses pertemuan kali ini ada beberapa langkah yang akan kita laksanakan bersama. Ya, baik anak-anak. Yang pertama itu mengerjakan pretest, di mana pretest itu penting untuk kita lakukan bersama sehingga Bapak juga mungkin teman-teman juga bisa mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran ini dapat tercapai begitu. Jadi langkah yang kedua, insya Allah kita menonton video ya. Tentu videonya adalah video tentang komunikasi ya. Jadi setelah penayangan video, langkah yang berikutnya yaitu menganalisis isi video dalam mengembangkannya. Jadi nanti anak-anakku sekalian, Bapak akan menampilkan video ya. Nanti videonya dianalisis, ya tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang tertuang di LKPD. LKPD-nya sebentar lagi insya Allah Bapak share dan silakan untuk dikerjakan begitu. Kemudian langkah yang selanjutnya mengerjakan LKPD dan yang selanjutnya adalah mengerjakan evaluasi. Apakah paham sampai di sini anak-anakku? Insya Allah paham. Paham nggak Pak? Paham, Pak. Ya. Dan terima kasih. Untuk yang selanjutnya anak-anakku sekalian, di dalam proses pembelajaran kali ini tentu ada penilaian-penilaian yang akan Bapak lakukan. Sehingga anak-anak sekalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh ya. Ya penilaiannya apa saja? Nah ini, Bapak ada 3 unsur yang akan ditilai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu adalah sikap. Ya. Sikap itu insya Allah nanti Bapak akan observasi selama kegiatan berlangsung. Ya. Kemudian yang kedua ada pengetahuan, nanti ada tes tulis ya, tes tulis. Kemudian yang selanjutnya ada keterampilan atau unjuk kerja atau mendemonstrasikan dari komunikasi itu sendiri. Oke. Yang selanjutnya soal pretest Bapak share di grup ya dan disilahkan anak-anakku sekalian untuk mengerjakannya sebagai bahan evaluasi untuk proses pembelajaran kali ini. Ya. Dan dipersilahkan untuk mengisi. Sudah ya? Sudah sampai ya? Sudah Bapak. Sudah, Pak. Dipersilahkan untuk diisi di soal pretestnya. Itu ada 10 pertanyaan. Silakan dimulai dari sekarang untuk mengisi pretestnya. Pretestnya itu tentu kita ketahui bersama ya anak-anak. Bapak mengirimkan melalui Google Form dan itu untuk diisi. Bapak kasih waktu selama 2 menit ya atau 3 menit. Baik, Pak. Oke, Bapak sampaikan sekali lagi ya sambil mengisi bahwa manfaat ketika pembelajaran komunikasi ini kita sebagai seorang perawat tentunya menjadi modal yang besar begitu komunikasi ini ya. Kita ya kalau ibaratnya jasad itu komunikasi bagi perawat itu merupakan ruhnya begitu ya. Jadi modal kita berkomunikasi dengan baik tentunya sehingga mungkin kita pun juga kenal dengan komunikasi terapeutik
ya, komunikasi terapeutik di mana bertujuan untuk menyembuhkan pasien begitu, dan insya Allah mudah-mudahan kita pun juga menjadi wasilah tentang kesembuhan pasien itu sendiri ya. Kemudian sebentar lagi anak-anakku sekalian, Bapak akan menayangkan sebuah video, ya, video tentang komunikasi, dan nanti dianalisis ya, apakah video itu yang menyangkut tentang komunikasi ya. Baik, sudah selesai ya mengerjakan pretestnya ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang selanjutnya Bapak akan menayangkan video ya. Video ini adalah tentang video komunikasi. Dipersilahkan kepada anak-anakku sekalian menganalisis video yang Bapak akan tampilkan sebentar lagi. Komunikasi sebenarnya hanyalah tindakan mentransfer atau mengirim informasi dari satu tempat, orang, atau kelompok ke pihak lain. Setiap komunikasi melibatkan setidaknya satu pengirim, satu pesan, dan satu penerima. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi komunikasi sebenarnya adalah subjek yang sangat kompleks. Transmisi atau pengiriman pesan dari pengirim ke penerima dapat dipengaruhi oleh banyak hal. Yang mempengaruhinya biasanya adalah emosi kita, situasi budaya, media yang digunakan untuk berkomunikasi, dan juga lokasi geografi kita. Ini adalah salah satu kejadian ya, yang menimpa seorang perawat ya, di mana dianiaya oleh oknum ya, keluarga pasien begitu. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, barusan Bapak sudah menampilkan tentang video ya, dan silahkan dianalisis dan dikerjakan di dalam LKPD. Yang LKPD-nya Bapak share di grup ya, di grup di grup kelas kita ya, dan silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya, karena insya Allah mudah-mudahan LKPD-nya juga ya. Silahkan dianalisis hasil video yang barusan dilihat oleh teman-teman semuanya. Ya. Dipersilahkan. LKPD-nya sudah Bapak share di grup ya? Sudah ada? Sudah ada, Pak. Ada. Ya, baik. Silahkan untuk dikerjakan. Baik, apakah ada yang sudah selesai mengerjakannya?
Sebentar lagi, Pak. Bentar lagi ya, dipersilakan ya, Bapak tunggu ya. Oke. Di dalam LKPD itu sendiri, Bapak bertanya yang pertama tentang pengertian komunikasi, kemudian yang kedua tujuan komunikasi, kemudian yang ketiga ada unsur-unsur komunikasi, dan yang keempat adalah mendemonstrasikan komunikasi itu sendiri. Nah, ini untuk pengertian komunikasi, kemudian tujuan komunikasi dan unsur-unsur komunikasi. Insya Allah harus diselesaikan sekarang ya anak-anakku. Kita bahas sekarang, dan untuk mendemonstrasikan karena memang memerlukan waktu, mungkin nanti bisa ditugaskan lah ya untuk nanti dikirim baik via WA atau Telegram ataupun juga ke nomor ke email Bapak. Insya Allah nanti Bapak akan sampaikan di belakang ya, Insya Allah. Baik, ada yang sudah? Sudah, Pak. Sudah, Alhamdulillah. Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Sudah. Coba, nah Irfan ya, apa yang dimaksud dengan pengertian komunikasi itu? Kalau menurut saya, komunikasi itu proses tukar-menukar ide, Pak, atau pikiran, ataupun gagasan, ataupun informasi di dalam suatu hubungan interaksi. Begitu sepertinya, Pak. Masya Allah, luar biasa ini. Insya Allah ya, itu salah satu pendapat mungkin ya. Jadi luar biasa lah. Insya Allah mudah-mudahan Pak Irfan dan kita doakan menjadi anak yang sukses tentunya, Insya Allah Amin, ya. amin. Terima kasih, Pak. Oke, Alhamdulillah. Baik. Untuk yang selanjutnya, coba tujuan dari komunikasi. Nah, Sri Eka barangkali untuk menyampaikan pendapatnya. Siap, Bapak. Semoga jawabannya benar ya, Pak. Amin. Tujuan Insyaallah. komunikasi. Dipersilakan. Ya, Pak. Tujuan komunikasi yang pertama, menyampaikan pesan atau menyebarluaskan informasi kepada orang lain. Baik. Yang kedua, untuk memberikan instruksi kepada penerima pesan. Yang ketiga, untuk mempengaruhi atau mengubah sikap penerima pesan. Itu, Bapak. Oke, Masya Allah, luar biasa ini. Insya Allah kita doakan bersama ya. Amin. Nah, ini kedepannya mudah-mudahan sukses lah. Amin. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Dokter, bukan? Insya Allah. Iya, Pak. Semoga menjadi dokter, Pak. Amin. Insya Allah. Amin. Nanti bisa sukses bersama ya. Insya Allah. Oke, yang selanjutnya coba Nafika. Apa saja sih yang unsur-unsur dalam komunikasi itu? Baik, Bapak. Unsur-unsur komunikasi itu ada pengirim pesan, ada pesan itu sendiri, kemudian ada salurannya, ada penerima pesan, umpan balik, dan lingkungan. Masya Allah, luar biasa. Ini anak-anak Bapak yang cerdas-cerdas semuanya, dan mudah-mudahan semuanya pun juga sukses ya, insya Allah. Amin. Amin. Tadi Amin. salah satu mungkin yang disampaikan untuk melengkapi lah ya, Bapak sampaikan materinya tentunya. Ini pengertian komunikasi juga tadi sudah disampaikan oleh Nak Irfan ya, pengertian komunikasi. Ya sedikit Bapak review bahwa pengertian komunikasi itu adalah berasal dari kata komuniker atau komunis ya, yang artinya sama atau menjadi milik bersama begitu. Ya, yang artinya adalah kalau kita memberikan atau berkomunikasi dengan orang lain, berarti kita berusaha agar apa yang disampaikan kepada orang lain itu menjadi miliknya ya. Jadi intinya ketika kita mengajak komunikasi kepada orang lain ya, apa yang kita miliki itu pun juga diharapkan bisa dimiliki oleh orang lain ya. Jadi ilmu yang kita miliki atau informasi yang kita miliki pun juga bisa diterima oleh orang lain seperti
apa yang ada pada pikiran kita itu sendiri ya. Kemudian di dalam definisi yang lain disebutkan bahwa komunikasi itu adalah kegiatan pengoperan lambang yang mengandung arti atau makna yang perlu dipahami bersama oleh pihak yang terlibat di dalam kegiatan komunikasi itu sendiri. Ya, ataupun juga ada beberapa pendapat yang lain ya, salah satunya adalah Robin mengatakan bahwa yang dinamakan dengan komunikasi itu adalah kegiatan perilaku atau penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan. Nah, ini anak-anakku sekalian, pengertian-pengertian komunikasi menurut berbagai ahli ya. Tadi juga tidak salah ya disampaikan oleh Nak Irfan, yaitu tentang komunikasi itu sendiri ya, yang disebutkan di dalam buku modul tentunya yang sudah Bapak berikan kemarin ya. Di situ dijelaskan bahwa Anjaswani ya mengatakan bahwa komunikasi itu adalah suatu proses tukar-menukar ide, pikiran, gagasan, atau informasi dalam suatu interaksi. Nah, ini informasi dapat disampaikan secara sadar maupun tidak sadar dengan menggunakan tulisan, ya, baik lisan ataupun juga tulisan, dan gerakan atau isyarat, baik menggunakan tanda-tanda maupun dengan simbol-simbol, begitu ya. Jadi insya Allah paham semuanya ya anak-anak, ini tentang pengertian komunikasi. Insya Allah paham, Pak. Paham. Jadi nanti bisa untuk menambah referensi anak-anak sekalian itu bisa mencari baik di Google ataupun juga di buku referensi-referensi yang lainnya, baik di jurnal ataupun juga buku modul-modul ya, insya Allah. Nah ini tadi ya mengenai tujuan komunikasi kita sedikit ulas kembali ya. Ini menurut berbagai informasi. Yang pertama, tujuan komunikasi itu adalah menyampaikan ide atau informasi atau berita ya. Jadi kalau kita melakukan komunikasi dengan orang lain, sana. Ya, tujuan utamanya adalah sampainya atau dapat dipahaminya apa yang ada di dalam pikiran kita ya, apa yang ada di dalam ide kita kepada lawan bicara kita. Ya, salah satu contohnya kita sebagai seorang perawat ya atau asisten perawat. Misalkan komunikasi kita perawat dengan pasien ya, saat menjelaskan kondisi pasien itu kan menyampaikan ide ya, menyampaikan informasi, menyampaikan berita begitu ya. Ataupun juga prosedur tindakan atau rencana tindakan yang akan dilakukan. Nah, itu kan menyampaikan informasi. Nah, ini adalah salah satu tujuannya dari komunikasi itu sendiri ya. Yang pertama tadi adalah apa? Menyampaikan ide. Menyampaikan pesan nggak, Pak? Oke. Oh, pesan. Atau pesan ya. Oke, tujuan yang kedua adalah mempengaruhi orang lain ya. Di mana komunikasi yang kita lakukan kepada orang lain ya, secara kita sadari ataupun juga kita tidak sadari ya, itu akan mempengaruhi perilaku orang lain. Seperti apa? Ya, salah satunya adalah contoh misalkan kita sebagai seorang perawat ya, komunikasi perawat dengan pasien saat memberikan motivasi untuk memelihara kesehatan ya, saat melakukan budaya hidup sehat begitu. Ya. Jadi yang kita harapkan adalah ketika kita promosi kesehatan kepada masyarakat ataupun juga kepada orang lain, apa tujuan kita? Ya, tujuan kita adalah mempengaruhi orang lain supaya orang lain itu sendiri ya dapat melakukan tindakan ya, seperti apa yang kita sampaikan. Paham ya anak-anak ya? Jadi sudah disampaikan tadi adalah yang pertama menyampaikan ide. Kemudian yang kedua adalah mempengaruhi orang lain. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu adalah memberikan pendidikan. Nah, ini di dalam kehidupan sehari-hari juga kita akan berkomunikasi. Ya, salah satu contohnya adalah komunikasi yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Begitu. Di situ adalah berkomunikasi tetapi memberikan tujuannya yaitu memberikan pendidikan ataupun juga nah ini yang sehari-hari yang kita terima ya antara guru dengan siswanya. Nah, ini pun juga adalah memberikan pendidikan ataupun juga misalkan perawat dengan pasiennya di mana kita melakukan
penyuluhan. Nah, itu salah satunya adalah memberikan pendidikan. Oke, baik. Nah, itu sudah paham ya dengan tujuan dari komunikasi itu sendiri? Insya Allah Sudah, Bapak. Papa. Insya Allah paham, Ya, Pak. paham, baik. Yang sekarang yang terakhir atau poin yang ketiga adalah unsur-unsur atau elemen dalam komunikasi sendiri. Itu tadi sudah disampaikan ya tadi oleh Nafika. Apa saja yang ada? Ya, itu yang pertama ada komunikator atau orang yang menyampaikan komunikasinya. Kemudian ada pesan itu sendiri ya. Kemudian juga ada saluran atau media, kemudian juga ada komunikator atau orang yang menerima informasi itu sendiri ya. Kemudian juga ada lingkungan begitu. Dan juga ini adalah unsur-unsur di dalam komunikasi. Dan yang terakhir ada umpan balik atau feedback. Oke, paham ya anak-anak? Kalau paham Paham, Pak. Paham, Ini Bapak. adalah unsur-unsur di dalam komunikasi itu sendiri. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Barangkali ada yang ditanyakan. Dipersilahkan. Tidak ada, Papa. Tidak Sudah ada? jelas. Sudah jelas ya? Insya Allah sudah paham, Pak. Sudah paham, baik. Baik. Nah, Irfan tidak ada yang ditanyakan atau ada yang ditanyakan? Sudah paham Cukup semua? Pak. Alhamdulillah sudah paham. Baik, alhamdulillah ya. Kita simpulkan tadi yang komunikasi itu sendiri ya adalah suatu proses tukar-menukar ide, pikiran, gagasan atau informasi dalam suatu interaksi. Tujuannya sudah kita bahas, kemudian unsur-unsur komunikasi pun juga sudah kita sampaikan. Nah, anak-anakku sekalian, ya, ini sebagai bahan referensi karena di dalam proses KD atau kompetensi dasar kita sebagai seorang asisten perawat ya, selain kita memahami tentang teori ya, kita pun juga harus bisa melakukan komunikasi ya. Ini ada salah satu video yang Bapak contohkan adalah komunikasi antara perawat dengan pasien begitu. Dan video yang keduanya itu ada pengalihan antara perawat dengan perawat yang lainnya. Ini adalah salah satu video yang mungkin nanti Bapak tugaskan kepada anak-anakku sekalian untuk membuat simulasi atau mendemonstrasikannya ya. Baik, paham ya anak-anak ya? Kita akan simak tentang video komunikasi perawat dengan pasien. Monggo silakan diperhatikan ya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana keadaanmu? Oh, halo. Baik-baik saja, kurasa. Hanya saja saya agak khawatir dengan apa yang dikatakan dokter kemarin. Baik, apakah Anda ingin berbicara tentang apa yang dikatakan dokter kemarin? Ya, terima kasih banyak sebelumnya. Saya benar-benar cemas saat melakukan apapun ketika saya pulang. Dapatkah Ibu memberitahu saya mengapa Ibu khawatir? Ya, saya tahu saya mungkin tidak mengkhawatirkan apapun selain khawatir tentang apa rasa sakitnya. Anda khawatir tentang rasa sakit yang semakin parah, itu saja? Ya, saya kira begitu. Semua akan baik-baik saja, kurasa. Hanya saja, bisakah Anda menjelaskan tentang obat pereda rasa sakit? Tentu saja. Saya harap besok Anda datang ke poliklinik nyeri. Saya jelaskan sedikit tentang obat pereda rasa sakit kepada Ibu sekarang ya. Ibu akan mulai dengan meminum obat penghilang rasa sakit yang lebih ringan. Kemudian dokter akan memberikan yang lebih kuat sesuai kebutuhan Ibu. Oh, gitu. Saya tidak tahu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menjelaskannya. Saya tahu kamu sibuk. Tidak apa-apa, jika Ibu memikirkan hal lain, silahkan beritahu saya. Terima kasih banyak. Saya akan melakukannya. Sungguh melegakan bisa berbicara denganmu. Hi, Michael. I'm finishing up my shift. This is Alex. He'll be your nurse for the evening shift. Hi, Michael. How are you feeling? Not too bad, I suppose. That's good. I'm just going to do a handover with Alex, and then he'll take over. The patient, Michael, was admitted to the emergency department at 8 a.m. this morning.
He was suffering from severe abdominal pain. He had an MRI scan, which showed that he has 2 large kidney stones. How is he coping with the pain? He's on painkillers at the moment, Endo and ibuprofen. I see. Michael, are you feeling any pain now? I'm still feeling a bit of pain, but it's bearable, thanks to the painkillers. That's good. How are his vital signs? His blood pressure is 136/80, temperature is 37.0, and heart rate is 76. Michael, do you have any questions or concerns? Do you know when I will be discharged? Well, that's the doctor's decision, but I'd say it will be at least 2 more days. I see. I have to go now. Alex will take good care of you. Ya, anak-anak sekalian, tadi sudah melihat tayangan videonya dan untuk lebih jelasnya mungkin sebagai referensi itu hanya sebagai contoh saja begitu. Nanti anak-anak sekalian bisa lakukan dengan cara yang lebih baik lagi. Karena salah satu tadi tujuannya ya kita dalam memberikan komunikasi, kita memberikan perilaku yang ramah ya. Nah, itu pun juga insya Allah nanti anak-anakku sekalian, Bapak yakin bahwa percaya akan lebih bisa memodifikasi lagi ke hal yang lebih bagus tentunya. Dan Bapak tugaskan ya tadi bisa dikirim ya setelah dilakukan demonstrasi ya. Perawat dengan pasien, ini tugas di LKPD yang tadi sudah Bapak buat dan sudah Bapak berikan ya, yaitu mendemonstrasikan komunikasi perawat dengan pasien, yaitu untuk pasiennya bisa silakan ya untuk mengambil salah satu anggota keluarganya ataupun juga temannya ya. Ditunggu ya untuk pengumpulannya, nanti bisa dikirim teman-teman atau anak-anak sekalian yang melalui WA atau Telegram ya melalui nomor Bapak ya, yang tentunya sudah pada tahu ya, ataupun juga bisa melalui email Bapak yaitu dengan alamatnya di walidnazarudin@gmail.com. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, nampaknya untuk pertemuan kita ya sudah cukup ya, karena tapi sebelum ditutup mungkin Bapak ingin merefleksikan ya, menganalisis, mengevaluasi pembelajaran kali ini ya. Silakan Nairpan menanggapi ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah dalam pembelajaran hari ini saya jadi banyak tahu mengenai komunikasi. Terlebih lagi sangat menarik tadi Bapak, saya juga bisa menonton video yang kaitannya dengan komunikasi sehingga ada gambaran bagaimana proses komunikasi itu bisa dilakukan dengan baik, terutama dengan pasien. Begitu Bapak. Oke, terima kasih Nairpan, sangat sungguh luar biasa ya. Ini baik. Yang selanjutnya, Devika, barangkali ini bagaimana pembelajaran kita hari ini? Silakan. Baik Bapak, pembelajaran pagi hari ini saya jadi tahu tentang tujuan, kemudian pengertian, tujuan, serta unsur-unsur komunikasi. Ternyata dalam unsur-unsur komunikasi itu tidak hanya ada pesan, ada yang ngirim, dan ada yang menerima, tetapi ada feedback, ada salurannya, ada juga lingkungannya. Begitu Bapak. Oke, terima kasih ya Nafika yang sudah menyampaikan, dan yang terakhir mungkin ya dipersilakan kepada Desri untuk menyampaikan refleksinya kita hari ini. Iya Bapak, terima kasih. Dengan pembelajaran komunikasi ini, saya jadi lebih mengerti bagaimana berkomunikasi dengan baik Bapak kepada klien atau pasien, juga lebih mengerti tentang pengertian, tujuan, dan unsur-unsur komunikasi, sehingga akan tercipta komunikasi yang baik antara perawat dan pasien Bapak. Oke, alhamdulillah ya, positif semua ya di dalam menyampaikannya.
dan insya Allah mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita semua dalam proses pembelajaran dan juga dalam tindakan sehari-hari kita sebagai ya profesi ya asisten keperawatan insya Allah. Amin. Nah ini barusan sudah Bapak evaluasi LKPD yang sudah anak-anak sekalian tadi kirim ya bagi ke Bapak. Pada dasarnya semuanya sudah bagus sekali, sudah menyampaikan ide-idenya, sudah menyampaikan jawaban-jawaban yang benar tentunya insya Allah ya. Kemudian sebagai bahan evaluasi ya Bapak akan memberikan soal sumatif ya pada anak-anak sekalian semuanya. Bapak kirimkan ya ini linknya dan dipersilakan untuk dijawab lah ya, seperti itu sebagai bahan evaluasi mungkin bagi kita, bagi Bapak juga bagi semuanya ya anak-anakku sekalian. Dan insya Allah ya sambil dipersilakan untuk diisi ya. Jadi Bapak ingin menyampaikan ada 3 pokok bahasan yang sama-sama sudah kita belajari hari ini ya. Tapi Bapak ingin mengulang kembali ya. Apa itu dengan pengertian komunikasi? Disilakan Dai Irfan, ada yang ingin disampaikan begitu? Tentang pengertian komunikasi itu apa? Untuk pengertian komunikasi itu proses ya Pak, proses Ya. menukar ide ataupun pikiran, baik itu gagasan juga, atau informasi dalam suatu interaksi antara seseorang dengan orang lain. Iya, insya Allah luar biasa ini ya. Anak-anak Bapak, insya Allah ini menjadi orang-orang yang sukses tentunya untuk semuanya ya insya Allah. Amin, amin. Amin. Bapak ataupun juga anak-anakku sekalian, dengan berakhirnya mungkin waktu kita pertemuan kali ini, mudah-mudahan dengan memahami tentang pengertian, memahami tentang tujuan dan unsur-unsur komunikasi ya, kita dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Ya sebagai bekal kita, mudah-mudahan sebagai wasilah ya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini mungkin Bapak cukupkan sekian, tapi Bapak meminta kepada salah satunya atau mungkin Irfan sebagai ketua kelas ya untuk memimpin doa penutupan di dalam pertemuan kali ini. Dipersilakan Irfan. Baik, terima kasih Bapak. Teman-teman, untuk kegiatan belajar hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, mungkin Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Ya, dan juga insya Allah yang benarnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak tutup ya dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.